Pak Suprapto, putra asli Pekalongan, telah lama memikat dunia mode dengan sentuhan uniknya pada kain batik. Terlahir di tengah-tengah keindahan motif batik Pekalongan, bakatnya dalam merancang busana mulai terasah sejak usia muda. Dengan tangan terampil, Pak Suprapto mampu memadukan keindahan motif batik tradisional dengan desain modern yang elegan. Setiap karyanya adalah sebuah mahakarya yang menceritakan kisah panjang warisan budaya Indonesia. Pak Oot, bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanan Bapak sampai sekarang akhirnya bisa menjadi seorang desainer? Kalau bicara tentang desainer sebenarnya kan panjang ya, bisa 3 hari 3 malam. Berangkat dari waktu SMP itu suka di dunia fashion, ikut lomba-lomba modeling. Kemudian ketika ikut lomba model kan nggak sedikit biayanya ya, harus butuh baju dan sebagainya. Terus kalau harus beli itu butuh budget yang banyak. Akhirnya karena ibu punya kebiasaan menjahit, Ratu Kebaya waktu itu ibu, terus saya diajari bagaimana membuat pakaian. Ya belum bagus sih, tapi minimal ketika lomba itu sudah mengenakan baju karya sendiri. Belajar dari ibu. Kemudian selepas dari SMA daftar di Sipen Maru nih, waktu itu kan Sipen Maru daftar. Sebetulnya saya sukanya biologi sama matematika, tapi nggak ngerti kenapa kok ujuk tiba-tiba, karena yang penting kuliah, ikut tata busana dan diterima di PKT IKIP. Nah dari situlah terus saya belajar lebih intens lagi untuk menggeluti tentang busana, khususnya di fashion design ini. Oke, baik. Kalau dilihat karyanya kan ini Pak Oot memang fokus di batik ya? Iya. Ada alasan apa Pak di balik batik itu? Batik menurut saya bukan hanya sekedar karya seni, tapi di situ banyak filosofi-filosofi yang ada di motif-motifnya, punya makna yang luar biasa. Dan belum banyak yang bergerak di batik. Kalau toh batik banyak yang menggunakan material batik yang bukan batik. Contohnya nih, banyak teman-teman yang membuat karyanya mengatasnamakan batik padahal mereka menggunakan printing. Kemudian ada beberapa yang cap, tapi saya pribadi dengan menggeluti batik sekaligus juga edukasi pada teman-teman bahwa batik is batik. Kita harus menghargai proses batik ini. Jadi selain saya bisa menuangkan ide-ide coretan dalam style busananya, saya juga harapannya bisa menumbuhkan rasa cinta batik pada teman-teman semua. Kalau tantangannya selama ini dalam proses Bapak seorang desainer apa saja sih Pak? Tantangannya karena saya bergerak di batik ya, jadi kadang ada dilema nih, ada satu batik yang motifnya nggak bisa dipotong begitu saja. Sementara saya harus membuat membuat desain yang kayaknya kalau nggak dipotong nggak mungkin ini. Nah jadi ini bagaimana saya mensiasati batik itu tetap utuh, desain saya bisa. Kemudian yang kedua, sekali lagi karena saya di batik yang notabene batik yang yang dikerjakan dengan hati, dikerjakan dengan filosofi yang ada di situnya. Saya jadi kadang sok eman-eman kalau mau motong, tapi ya itu tadi, itu tantangannya adalah bagaimana menuangkan ide gagasan busana saya dengan batik yang ada. Oke, jadi tetap biar klop ya, nggak merusak motif batik itu sendiri. Nggak merusak, tapi malah menambah value ya Pak? Harusnya seperti itu. Oke, baik. Nah kalau berbicara mengenai desain-desain Bapak ini kan unik-unik ya Pak ya. Seperti yang saya pakai ini juga luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, ini sebenarnya apa Bapak mendeskripsikan desain Bapak itu apa? Genrenya seperti apa? Saya larinya ke etnik, kemudian unik, unik ya mungkin kalau dikatakan beda dengan yang lain sih nggak 100% ya, tapi minimal ada pembandingnya dengan yang lain. Misalnya mungkin desain seperti ini ada yang sudah membuat, tapi dari bahan dan motif batik yang saya pakai ini jadi beda. Ini yang bikin unik. Ya terus apalagi ya, saya juga bikin sesuatu yang
apa yang beda kayak bahan jin. Bahan jin. Bahan jin kan identik dengan santai, kemudian dengan kuat. Casual gitu ya. Iya, saya coba padukan dengan motif-motif batik. Jadi saya pengen ke belakang ini lebih mengkombinasikan batik dengan jinnya. Malah ada satu tambahan lagi, broklat. Iya, jadi ada tiga materi itu yang akan saya gabungkan di busana yang dipakai Mbak Farhat. Itu sudah mulai nih. Ada jeans yang paling baru. Berarti ada denim, ada batik dan juga ada broklat. Ada broklat ini ya, ada sisi feminimnya, ada sisi maskulinnya, komplit di situ. Mungkin yang bisa dikatakan unik barangkali itu. Yes, setuju Pak. Nah, kalau perjalanan Pak Oot sebagai seorang desainer ini sudah ikut di ajang apa saja nih sejauh ini? Mensupport beberapa instansi, membuatkan seragam di beberapa yayasan. Kemudian karena kebetulan saya juga instruktur aerobik dan instruktur dance. Nah, ketika mereka tampil kan butuh kostum nih. Saya support kostumnya, dan kebetulan ketika lomba kok ya ada predikat kostum terbaik. Nah, dari itu kan tambah semangat. Kemudian ketika mengikuti lomba-lomba yang kompetisi tingkat yang lebih formal lagi seperti di Dekran Nasda, saya 3 kali mengikuti, mulai dari yang juara harapan dulu, kemudian juara 3, dan yang terakhir juara 1. Nah, setelah juara 1 itu udah nggak boleh ikut lagi. Jadi udah mentok ya Pak ya? Jadi sekarang kalau mau ikut lomba-lomba, mikir nih, ya sudah nggak boleh. Jadi sementara dialihkan ke support itu tadi untuk perform. Iya, kan ini juga Pak Oot banyak mensupport anak-anak muda begitu ya. Salah satunya mungkin melalui Duta Wisata. Nah, kalau menurut Pak Oot ini apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui desain-desain Bapak yang dipakai oleh anak-anak muda, dan anak-anak muda akhirnya bisa memperkenalkan juga batik dan desain Pak Oot? Ya, itu tadi, karena saya pengen di samping kesukaan saya atau style saya arahnya ke batik, saya juga pengen mengedukasi teman-teman. Ingat bahwa batik itu ada 3, ada printing yang sering orang katakan batik, sebenarnya itu karena tekstil, kemudian batik cap dan batik tulis. Nah, biar mereka tahu, karena jujur saja ketika bicara tentang anak-anak muda Pekalongan yang notabene kota batik, tapi masih ada yang tidak bisa membedakan mana batik print, mana cap, dan mana tulis. Nah, mungkin dengan cara saya mensupport mereka, itu juga sekaligus edukasi buat anak-anak muda. Berarti mensupport dan juga mengedukasi anak-anak muda gitu Pak ya. Pak Suprapto adalah bukti nyata bahwa bakat dan semangat yang tak kenal lelah dapat membawa seseorang meraih kesuksesan. Melalui karya-karyanya yang inspiratif, beliau telah menginspirasi banyak anak muda untuk terus berkarya. Salah satu contoh anak muda yang terinspirasi dari beliau adalah Mas Ganang. Mas Ganang, ini bisa diceritakan awal mula ketemu sama Pak Oot itu seperti apa? Kalau awal mula ketemu sama Pak Oot sebetulnya dari tahun 2008-2007, jadi sekitar sudah hampir berapa tahun ya, 14 tahunan ketemu sama Pak Oot, kemudian ketemu lagi di tahun 2012 sampai sekarang, seperti itu, sekitar ya berarti sudah 12 tahunan. 12 tahun mengenal Pak Oot ya? Waktu itu dari 2008 sampai sekarang berkolaborasi dalam bidang apa saja? Kalau saya, Pak Oot itu seringnya memang dalam pekerjaan. Dari awal saya sampai detik ini pun masih ada hubungannya sama Pak Oot dalam hal pekerjaan. Dari mulai saya masih nol sampai titik sekarang saya diarahkan, dibimbing sama Pak Oot, sebetulnya seperti itu. Nah, kalau melihat Pak Oot sebagai seorang desainer nih, Mas ya, melihat beliau itu desainer yang seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihat Pak Oot untuk seorang desainer itu memang ya luar biasa sekali ya.
pengabdiannya seorang Pak Oot untuk bidang fashion itu memang sangat luar biasa. Jadi sering support sama orang, sering support sama katakanlah contohnya MC, kemudian model, kemudian apapun itu, pejabat pun kalau misalkan ada sesuatu pasti larinya ke Pak Oot. Siapa sih yang nggak kenal sosok beliau dalam bidang fashion ataupun dalam bidang entertain. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau dari Mas Ganang sendiri pernah nggak nih pakai desain atau salah satu karyanya Pak Oot? Kalau sampai sekarang pun masih ada beberapa baju yang belum saya kembalikan ya. Itu memang selalu sih, kalau saya event-event pun tetap ada bajunya Pak Oot. Dari tahun 2011, 12, 13, 14 sampai sekarang pun kalau misalkan saya ada event yang memang betul-betul saya memang butuh look yang ini cocoknya kayaknya saya pakai baju Pak Oot, saya pasti akan langsung calling. Oke, langsung kayak gitu. Oke, kalau menurut Mas Ganang, ini desain-desain dari karya Pak Oot itu seperti apa sih? Mungkin satu atau dua kata yang bisa mendeskripsikan. Kalau saya itu memang sesuai dengan namanya, unik, dan itu memang benar-benar orang pasti udah tahu kalau misalnya itu satu kali lihat pun udah, oh ini pasti Pak Oot kayak gitu. Memang udah punya karakter sendiri lah. Baik, kalau Pak Ootnya sendiri untuk Mas Ganang seperti apa orangnya? Kalau Pak Ootnya sendiri, kalau menurut saya itu beliau sebagai seorang bapak ya, tentunya ya untuk saya. Kemudian sosok seorang bapak di mana dia itu selalu mengajari saya, oh ini loh bagaimana cara kita harus bisa menghargai dengan orang, harus kita tahu bagaimana cara memposisikan diri kita kayak gitu agar kita itu dihargai. Ya kita berarti harus menghargai, itu adalah selalu yang dikatakan sama Pak Oot. Yang kedua, pelajaran penting dalam kehidupan ya, seperti jujur ya Kak ya, kalau saya itu nggak pernah ada event ataupun apa ditanya orang kira-kira harganya berapa, itu sudah diajari sama Pak Oot. Kamu nggak usah pernah ngasih harganya seperti itu, orang itu pasti akan tahu dengan kualitasmu. Sampai sekarang pun saya nggak pernah ada, kalau misalnya itu ilmunya dari Pak Oot. Jadi jangan pernah kamu itu menghargai diri kamu, orang saja yang menghargai diri kamu, yang tahu kamu kualitasnya seperti kamu, jadi orang itu tahu rate kamu itu berapa. Itu yang selalu diajarkan. Yang ketiga itu orangnya kalau misalkan sebagai rekan kerja ya, ini sebagai rekan kerja ya enak, selalu ngasih masukan yang baik itu seperti apa, selalu memberikan arahan-arahan untuk semuanya. Kalau misalkan dilihat dari batasan usia, mungkin saya sama Pak Oot pautannya jauh sekali ya, tapi kalau misalkan untuk rekan kerja dia masih beliaunya itu masih tetap nyambung, tetap ngasih masukan, kemudian selalu happy. Kalau saya sih seperti itu. Oke, harapan untuk karya-karyanya Pak Oot dan juga Pak Oot sendiri apa dari Mas Ganang? Kalau harapan saya sama Pak Oot, yang pertama itu harus sehat dulu, karena beliau kadang sangat lupa dengan kesehatannya, dengan berbagai macam aktivitasnya. Satu hari bahkan ada beberapa event yang jam 2 masih masih mengerjakan ini, besok jam 5 harus sudah berangkat lagi. Itu kalau saya itu harus jaga kesehatan. Yang kedua itu selalu memberikan hal-hal yang positif untuk teman-temannya di sekitarnya. Kemudian selalu memberikan inspirasi seperti itu. Kalau karyanya sudah tidak diragukan lagi lah. Bahkan kalau misalkan katakanlah kalau MC Pekalongan Batang Pemalang itu kalau misalkan pasti udah pernah, berarti udah pernah merasakan bajunya Pak Oot. Ataupun kalau misalkan calling Om Oot saya butuh baju itu, pasti oh iya kesini aja kayak gitu, mesti kayak gitu. Oke. Itulah pokoknya. Baik, terima kasih Mas Ganang atas waktunya. Oke, Pak Oot kan ini sebagai desainer dan sudah purna tugas dari tugas mengajar sebagai guru abdi negara. Sebagai guru seni budaya ya Pak. Nah ini akhirnya bisa tetap terus berkarya melalui batik Failasuf. Nah ini mungkin perasaannya dulu seperti apa? Ya pasti bangga, merasa terhormat karena lansia seperti saya. Lansia pasti bisa berkarya dan dikaryakan di rumah produksi batik yang sangat luar biasa, batik Failasuf. Ini satu kehormatan buat saya. Hadiah pensiun. Betul. Nah kalau kesehariannya Bapak di sini, ini apa saja yang Bapak kerjakan? Untuk di batik Failasuf ini kebetulan saya dipercaya untuk
koordinir teman-teman di divisi Batik Failasuf, di mana Batik Failasuf ini merupakan produk dari batik pesisir yang mengarah ke pangsa high to end. Karena kami di Batik Pesisir Group ini punya 3 segmen, Simonet di segmen middle, kemudian batik pesisir di middle to high, dan sekarang yang baru ini Batik Failasuf di high to end. Oke, baik. Nah, ini di sini Bapak bisa dijelaskan mungkin karya-karya yang juga Bapak tangani ini apa saja jenis-jenis batiknya, dan mungkin juga bisa diperlihatkan mungkin filosofi motif atau seperti apa silakan. Iya, di Batik Failasuf yang tadi saya sampaikan ada high to end ya. Kenapa kok kita mengarah ke high to end? Karena detailnya lebih rinci. Kita menggunakan canting 0. Ya, canting 0 adalah canting yang paling kecil. Jadi kenapa kita berani memasarkan di pangsa high to end? Karena memang kelebihan kami di detail, motif, dan pengerjaannya ini. Jadi pasti beda. Ini yang produk pesisir. Masih banyak beberapa yang kosong, sementara kalau ini yang produk Failasuf, ini benar-benar rapat, tidak ada bidang kosong di dalamnya. Oke, baik. Oke. Lalu kalau misalkan dari segi pamerannya sendiri itu apa saja Pak yang sudah dilakukan bersama Batik Failasuf? Kalau Batik Failasuf baru pertama kali kemarin mengikuti pameran Inakraf di JCC. Kalau Batik Pesisir sudah dari zaman dulu selalu ikut. Oke, nah ini responnya seperti apa melihat ada batik dari Kabupaten Pekalongan yang high end dan bisa sampai tembus ke pasar nasional bahkan internasional? Iya, yang pasti komen-komen dari para pembeli yang mampir di stand kami sangat senang, tapi ya belum akrab dengan harganya yang kita tawarkan. Tapi pasti insya Allah untuk semua pencinta batik pasti akan lari ke Batik Failasuf karena itu tadi detail dan filosofi motifnya sangat kuat sekali. Oke, nah ini kan Pak Oot sebagai desainer, kemudian juga desainer batik, dan ini nyemplung lagi di dunia batik. Ada kesamaan value apa antara Pak Oot dengan Batik Failasuf? Tantangan. Seperti tadi kan tantangan saya adalah bagaimana nih motif yang luar biasa untuk bisa dipindahkan ke baju, atau desain saya bisa lebur ke motifnya. Nah, di sini dengan Batik Failasuf dengan kaya motifnya ini semakin tertantang. Dan ini memacu adrenalin saya untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, ini rencana ke depan mungkin dengan Batik Failasuf Pak Oot akan membuat karya-karya seperti apa? Masih berkreasi dengan batik, tapi saya akan kembali lagi mengkombin jin, broklat, dan batik. Oke, baik. Berarti nanti akan ada kombinasi jeans, broklat, dan batik itu. Batik Failasuf sendiri. Iya, yang detail. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana harapan Bapak ini untuk Batik Failasuf ke depan? Harapannya adalah masyarakat pencinta batik khususnya lebih tahu, bisa membedakan mana batik yang berkualitas dan mana yang tidak, mana yang dikerjakan dengan detail yang terinci dengan yang tidak, pewarnaan yang lebih kompleks dan pewarnaan yang tidak. Nah ini, jadi harapannya adalah semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang bisa membedakan batik yang berkualitas dan batik yang biasa saja. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai desain batik atau desain baju batik yang Pak Oot hasilkan, sebenarnya proses kreatifnya itu seperti apa? Dimulai dari mana? Kalau bisa jadi baju. Kalau dari desain yang berangkat dari batik, saya akan ngulik motifnya lebih dahulu. Saya akan ngulik motifnya lebih dahulu. Mana nih sisi menarik dari motif ini. Kemudian saya padukan dengan ide rancangan desain saya. Kira-kira motif ini bisa saya tempatkan di mana. Kadang malah saya rada mengalah dengan ide bentukan fashionnya, karena ada motif yang lebih harus dihargai. Oke, baik. Berarti setelah
memahami motif, setelah itu juga mengkombinasikan dengan desain Bapak, barulah proses pembuatan. Proses pembuatan baju itu mau untuk apa? Untuk acara resmi atau acara yang santai. Tapi tetap nomor satu adalah mempelajari motif batik itu lebih dahulu sebelum dieksekusi menjadi sebuah busana. Oke. Ketika proses pembuatan busana itu Pak Ot dibantu orang lain atau hanya betul-betul Pak Ot kebetulan masih ini deh, masih terlalu percaya pada kemampuan sendiri. Jadi semua saya kerjakan sendiri, mulai ngalamun, mulai gelar kain yang berhari-hari dicek dikulik motifnya, kemudian dioret-oret, bikin pola, sampai menjahit, kadang gosok sendiri, setrika sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Berarti ini pun yang saya pakai dari nol sampai jadi ini Pak Ot kebetulan semua, sendiri. Kecuali kalau ada kayak kemarin di acara karnaval ya, karena mengerjakan beberapa, saya minta bantuan teman-teman dari PLK untuk mengerjakannya. Oke, tapi tetap desainnya dari Pak Ot gitu ya? Iya, tetap saya. Di bawah arahan Pak Ot Iya, ya? betul. Oke, mungkin terakhir mungkin Pak ya, harapan lagi nih Pak dari desain batik atau baju-bajunya Pak Ot yang sudah Bapak Ot hasilkan ini nanti akan dijadikan apa? Apakah mau dimuseumkan kah atau mau bagaimana? Ya itu tadi pengalaman ketika saya membuat baju dan dibeli orang selesai. Saya rada gelo, kok hilang ya. Kemudian kan ada beberapa acara yang mengharuskan saya menunjukkan karya kan tidak bisa. Nah, berangkat dari situ terus saya sekarang mulai berpikir saya akan lebih ke pembuatan baju untuk rental, untuk disewakan. Saya masih bisa sekaligus evaluasi, bisa mengagumi karya sendiri. Rada narsis nih. Kemudian juga ketika ada acara-acara seperti ini, saya bisa menunjukkan karya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ot. Sabi-sabi. Melalui karyanya, Pak Suprapto ingin menunjukkan bahwa batik tidak hanya sebatas kain, tetapi juga sebuah karya seni yang mampu menginspirasi. Berkat dedikasinya yang tinggi, nama Pak Suprapto semakin dikenal baik di dunia fashion batik. Koleksi-koleksinya yang sering dipamerkan dalam berbagai ajang fashion show bergengsi dan diminati oleh para pecinta mode.